Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, para wisudawan yang terkasih, bahwa menjadi generasi yang berkualitas adalah sebuah visi, sebuah kerinduan yang harus kita capai. Ini bukan mimpi belaka, tetapi harus kita wujudkan di dalam pelayanan kita semuanya. Mungkin secara khusus saya akan banyak menyampaikan materi ini kepada para wisudawan dan juga kepada para alumni dan keluarga besar Sivitas Akademika STTSOE yang hari ini juga mengikuti acara ini secara live streaming pada akun YouTube ataupun pada Facebook. Nah, apa itu generasi? Di Alkitab, saudara-saudara sekalian, menyebut generasi dengan berbagai kata. Misalnya kalau kita mendapati dalam perjanjian baru, ada kata angkatan, itu juga artinya generasi, atau keturunan-keturunan, itu juga bisa diartikan sebagai generasi. Sedangkan berkualitas, saudara sekalian, kata ini yang lebih dekat dalam pengertian bagaimana kita melakukan yang bermutu, yang paling baik, melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, memberikan yang paling tepat, yang benar. Sehingga saudara-saudara sekalian, bahwa menjadi generasi berkualitas itu memiliki dua aspek yang sangat penting. Aspek yang pertama bicara tentang aspek rohani, dan aspek yang kedua bicara tentang aspek jasmani, termasuk juga kemampuan-kemampuan kita di dalam melakukan pelayanan baik di gereja maupun di masyarakat. Saudara-saudara sekalian yang kami kasihi, menjadi generasi berkualitas yang ingin saya sampaikan hari ini mungkin lebih banyak mengarah kepada sesuatu yang sifatnya rohani. Karena saya sendiri juga adalah seorang pendeta, meskipun saya memiliki profesi sebagai seorang dosen, tentu pelayanan kita sebagai dosen di Sekolah Tinggi Teologi ini menjadi sebuah pengalaman yang berarti dan bersangkut paut dengan hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Saya mengajak kita untuk mendasari firman Tuhan ini di dalam 1 Timotius 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, melalui dua ayat ini saya mau mengajak kita bagaimana saya bisa menjadi generasi yang berkualitas. Bagaimana saya bisa menjadi generasi yang membanggakan Tuhan, yang membanggakan institusi, yang membanggakan bangsa dan negara, orang tua, keluarga, masyarakat, dan seterusnya. Tentu kita harus awali dengan satu perbuatan, saudara. Kita harus meninggalkan kejahatan dan rajin berbuat baik. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, oleh karena memburu uanglah kemudian orang itu jatuh dalam berbagai-bagai macam duka. Jadi saya mau bilang melalui ayat ini, saudara sekalian, tinggalkan kejahatan, rajinlah berbuat baik. Sebab ingat saudara, ada satu perenungan yang saya tuliskan di sini bahwa kita ini bukan hamba uang yang butuh Tuhan. Saudara, kita bukan hamba uang yang butuh Tuhan, tapi kita ini adalah hamba Tuhan yang memang butuh uang. Kalau kita hamba uang, berarti saudara kita dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan rupa-rupa keinginan untuk mengejar kekayaan, ketenaran, keberhasilan untuk kepuasan diri sendiri. Tetapi kalau kita hamba Tuhan, saudara-saudara sekalian, kalau kita hamba Tuhan, pasti kita akan dipenuhi dengan ucapan syukur. Saudara-saudara sekalian, menjadi seorang misionari dan menjadi seorang guru yang melakukan pelayanan di pedesaan memang tidaklah mudah. Kalau kita hamba uang, pasti kita gagal. Tidak mungkin bisa berhasil. Tapi kalau kita hamba Tuhan, Tuhan pasti akan menolong, mencukupkan kebutuhan-kebutuhan kita. Kalau kita mau bersyukur. Saya masih sering menerima telepon dan SMS dari alumni-alumni di tahun-tahun yang lalu, saudaraku yang mengenal baik dengan saya
Saudara, mereka berkata, Pak, saya sekarang sedang pelayanan di desa. Oh, puji Tuhan, apa yang kamu kerjakan? Saya mengajar, Pak, di sekolah dasar. Saya mengajar, Pak, di SMP. Saya mengajar di SMTK, tapi ini baru merintis, ini baru bertumbuh. Saya juga baru saja mengabdi di sini. Saya tidak tanya berapa gajimu, saya tidak banyak berapa persembahan kasih yang kau terima. Saya tidak tanya demikian, tetapi memang kadang-kadang serta-merta mereka berkata, Pak, ini kami 1 bulan masih dapat 200.000. Pak, tapi ini kami 1 bulan masih dapat bantuan transport 100.000. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melayani, saudara, hitung-hitungan dengan Tuhan, kita tidak akan pernah memiliki apa yang disebut dengan hamba Tuhan. Saudara, kita hamba Tuhan butuh uang. Di pelayanan juga membutuhkan uang. Tetapi prioritaskan Tuhan. Prioritaskan pelayanan. Berikan yang terbaik. Miliki sebuah pengabdian. Saya percaya, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita dengan cara yang ajaib. Lihatlah senior-senior kita, kakak-kakak tingkat kita, yang mungkin sudah wisuda duluan dari kita. Pada awalnya 3 tahun, 4 tahun pertama, mereka juga mengalami hal yang sama. Tapi lihatlah mereka hari ini, kalau mereka bisa berumah tangga, berkeluarga, ya kan? Mereka bisa menempati rumah, mereka bisa punya ini dan itu. Itu karena apa? Karena mereka mau menjadi yang berkualitas, mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan tahukah saudara, mendidik orang, memberitakan kebenaran, mengajari mereka cinta Tuhan adalah perbuatan baik yang harus terus-menerus menjadi baju di dalam pelayanan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, inilah yang harus kita miliki. Kemudian saudara, yang kedua, saya mau mengajak kita merenungkan ayat yang ke-11. Dikatakan, tetapi engkau, hai manusia Allah. Saudara, hai manusia Allah. Saudaraku, yang menarik di sini ungkapan hai manusia Allah. Di dalam teks aslinya dipakai kata antropeteu. Saudara, kata manusia, saudaraku, di dalam teks aslinya itu menggunakan kasus, saudaraku, vokatif, yaitu sebuah sapaan. Saudaraku, hari ini Tuhan sedang menyapa kita. Tuhan sedang, saudaraku, menegur kita. Saudaraku, supaya apa? Supaya kita menjadi manusia Allah. Saudara, kata teu di sini ditulis dalam kasus genetif yang artinya memiliki. Jadi, hai kamu manusia Allah, hai kamu yang harus memiliki karakter Allah, hai kamu yang harus memiliki sifat-sifat Allah. Jauhilah semuanya itu. Semua yang mana, Pak? Semuanya itu adalah semua kejahatan yang dimulai dari akar kejahatan yang adalah cinta uang itu. Kita disuruh apa? Kalau kita manusia Allah, kita disuruh mengejar keadilan, kita disuruh mengejar ibadah, kita disuruh mengejar kesetiaan, kita disuruh mengejar kasih, miliki kesabaran dan kelemah lembutan. Tanpa semuanya ini, saudara sekalian, kita bukanlah pribadi yang berkualitas. Hai manusia Allah, hai para wisudawan, itu yang mau Tuhan katakan kepada kita. Hai para wisudawan, milikilah karakter Allah. Jauhi semua kejahatan, kejarlah karakter Kristus sehingga ciri-ciri, sehingga bagaimana kita bisa menjadi generasi yang berkualitas, menjadi angkatan yang berkualitas adalah pada waktu kita memiliki karakter Kristus, memiliki karakter yang berkualitas. Saudara, berbuatlah adil, rajinlah ibadah. Kita dipanggil untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Saudara, kalau ketika kita di tengah kesulitan persoalan, kita mengandalkan firman Tuhan, hidup kita, saudara, kita latih untuk terus beribadah, maka hati ini, saudara, akan dipenuhi dengan firman. Hati yang dipenuhi dengan firman, saudara, akan membuat kita mengalami perubahan karakter sedikit demi sedikit, saudara. Jadi kita sebagai sarjana teologi, kita tidak hanya, saudaraku, menguasai firman Tuhan, menguasai teologi. Kalau kita hanya menguasai firman, menguasai teologi, saudara, nanti kita hanya akan pandai berdebat. Kita hanya akan pandai, saudaraku,
berargumen, tetapi karakter kita tidak mengalami perubahan. Kita sebagai sarjana yang adalah hamba Tuhan, guru yang adalah hamba Tuhan, misionari yang adalah hamba Tuhan. Sehingga saudara, mari kita memenuhi hidup kita dengan firman. Hati ini harus diisi firman. Jangan sampai hati diisi kedengkian, kebencian, iri hati, mau menguasai, mau memiliki, mau yang lebih. Saudara, jauhkan semuanya itu. Mari kita, hidup kita bukan hanya menguasai firman, tapi biarlah hidup kita juga dikuasai oleh firman. Sebagai hamba Tuhan, mari kita bukan hanya menguasai firman Tuhan, saudaraku, tetapi mari hidup kita juga dikuasai oleh firman Tuhan. Kalau hidup kita dikuasai firman Tuhan, saudara, kita akan setia di tempat pelayanan. Kita akan memiliki kasih kepada semua orang. Kita bisa mengampuni, saudara. Kita bisa sabar di tengah tekanan, di tengah persoalan kita sabar. Bahkan saudara, kepada peserta didik kita bisa lembut loh. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai guru, sebagai hamba Tuhan, kita mengajar anak dengan marah-marah. Ya, kita ngajar tapi kita ada kekerasan di kelas. Saudara, memiliki kelembutan. Inilah modal keberhasilan dalam pelayanan kita, saudara sekalian. Kemudian saudara, kalau kita merenungkan lagi di ayat berikutnya, saudara, di ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Saudara, artinya apa? Kalau kita mau menjadi generasi yang berkualitas, mari kita memiliki iman yang berkualitas. Mari kita memiliki iman yang teruji. Mari kita memiliki iman yang terbukti. Mengapa saya katakan demikian? Saudara-saudara sekalian, iman yang terbukti, iman yang teruji, iman yang berkualitas adalah, saudaraku, kemampuan yang supranatural, kemampuan yang sungguh luar biasa yang bisa kita pakai untuk apa, saudara? Mengalahkan dunia ini. Dengan apa kita bisa mengalahkan dunia? Saudaraku, dengan iman kita, yaitu iman kepada Yesus. Menjadi berkualitas berarti kita tidak memakai hidup kita sebagai alat dosa, tapi alat kebenaran. Kalau saudara tergoda, digoda untuk berbuat dosa, saudaraku, mari kita memiliki iman. Gunakan perisai iman. Supaya apa? Kita bisa mengalahkan, saudara. Yang bisa membentengi kehidupan kita dari panah-panah api si jahat itu. Maka kita akan mengalami, saudaraku, yang saya sebut dengan kita bisa mengalahkan dunia. Dunia dengan berbagai keinginannya hari-hari ini, saudara, begitu banyak. Di tengah-tengah, saudaraku, situasi pandemi COVID-19, saudaraku, ekonomi juga mengalami keterpurukan. Mencari kerja bukan tambah enak, tapi mungkin tambah sulit. Tapi tahukah saudara, kalau saudara memiliki iman, saya percaya saudara akan mampu mengatasi persoalan-persoalan saudara. Saya mengajak kita, saudaraku, untuk terus hidup di dalam iman. Miliki iman yang berkualitas. Jangan mudah tergoda, saudara. Jangan mudah jatuh. Tapi kalau kita jatuh, miliki pengharapan supaya saudara bisa bangkit kembali. Tambahkan kepada iman kita pengetahuan, tambahkan kepada iman kita penguasaan diri, tambahkan kepada iman kita pikiran-pikiran yang positif, pikiran yang dipersenjatai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, kalau kita memiliki itu, saya percaya, saudara akan memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Saudara sekalian, kalau kita merenungkan 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara, perjuangan kita tidak berhenti pada waktu kita dilantik di dalam wisuda ini. No, ini baru start. Ini baru langkah awal, saudara. Saudara terus berlari. Mengejar apa? Mengejar kemuliaan Tuhan. Saudara harus berlari. Mengejar apa? Mengejar panggilan saudara.
panggilan surgawi, keyakinan bahwa kita menerima hidup kekal. Tetapi pada waktu kita diizinkan Tuhan untuk beberapa waktu ini hidup di dunia ini, saudara, mari kita berjuang. Saudara, mari kita, saudaraku, memiliki, saudaraku, mentalitas yang ulet, gak gampang nyerah, gak gampang putus asa, tidak mudah, saudaraku, terombang-ambing oleh berbagai rupa-rupa dan pengaruh dunia, tapi kita mengalahkan dunia dengan iman kita. Kalau kita tidak mau bertanding, berarti kita sudah kalah. Kalau saudara tidak berlari, berarti saudara sudah kalah. Tapi hari ini adalah kita sudah ada di start dan kita sedang berlari. Berlarilah, saudaraku, kejarlah kemuliaan Tuhan. Saya percaya apa yang saudara cita-citakan, apa yang saudara mimpikan, apa yang sudah didoakan hari ini, saudara sekalian, akan menjadi kenyataan. Saudara, saya teringat sekali pada waktu pertama kali, saudaraku, bagaimana STT ini dirintis. Kebanyakan dari antara kita yang orang tua kita sudah dipanggil Tuhan, sudah mendahului kita. Para gembala, pendeta, bapak rohani, saudaraku ya, yang mendukung pekerjaan Tuhan di STT ini, saudaraku, sudah mendahului kita. Dan itu adalah tempat yang lebih baik. Tapi kita yang hari ini masih ada di tempat ini, saya berharap kita semua bisa bergandengan tangan, saudara. Saya masih teringat bagaimana, saudaraku, saya ditemani oleh seorang pendeta yang saat ini juga sudah dipanggil Tuhan. Saudaraku, keluar masuk pastori. Untuk apa, saudaraku? Meminta doa restu, meminta dukungan. Keluar masuk, saudaraku, rumah pelayan, rumah jabatan pendeta. Untuk apa? Minta doa restu. Kenapa? Meskipun kita membuat sebuah program studi misiologi dan pendidikan Kristen, saya mau, saudaraku, bahwa STT ini dimiliki oleh Kabupaten Timur Tengah Selatan. STT ini dimiliki bersama oleh masyarakat, dimiliki oleh semua komunitas yang besar di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan secara nasional dan internasional. Ini milik bersama. Sehingga, saudaraku, pada waktu saya merintis, kemudian masuk dari satu rumah ke rumah yang lain untuk minta, saudaraku, dukungan dengan satu harapan apa? Karena kita tidak akan pernah mampu sendiri. Ya, teman-teman dosen semuanya yang sampai hari ini dengan setia masih di SOE, saudara ya. Kalau saya sendiri ya bukan berubah setia, saudara ya. Tuhan memberikan saya visi yang baru sehingga saya kembali ke kota, ya, ke kampung kami di Surabaya. Dan puji Tuhan, Tuhan juga percayakan saya untuk menjadi ketua di STT Adiwacana. Sehingga antara STT SOE atau STT Adiwacana, saudaraku, ini ada satu kerjasama yang terus-menerus kita bina. Ya, kami tidak berpisah secara kekeluargaan, secara emosi, kami ini menjadi satu. Memang secara organisasi mungkin kami berbeda. Saudara, maksud saya apa? Kalau kita memiliki iman tanpa didasari kasih, kita memiliki kepercayaan, visi, cita-cita, atau apapun, tidak disertai dengan sebuah kebersamaan, memiliki pengharapan, saudara, kita tidak akan pernah berhasil. Janji Tuhan apa? Kalau kita mendulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup dalam kebenaran, Tuhan akan menambahkan apa yang hari ini kita kerjakan. Tuhan akan memberikan bonus kepada kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, saya mau mengajak kita miliki sikap untuk mau mengembangkan diri. Tetaplah berjuang, saudara. Hari ini di tengah-tengah kesulitan di masa pandemi, tetaplah berjuang, saudara. Kenapa? Karena kehidupan kita itu berharga karena firman yang ada dalam diri kita. Kita manusia biasa, tidak punya kekuatan apa-apa. Apalagi di tengah pandemi ini, saudara, orang mau jagoan bagaimanapun, saudaraku ya, semuanya berhikmat, saudara. Orang mau punya iman, tetapi imannya juga disertai dengan hikmat. Mengapa kemudian kita hari ini melakukan wisuda secara online, saudara? Karena apa? Karena kita diberikan hikmat. Tetapi di tengah-tengah pandemi ini, mari kita tetap mengembangkan diri. Mari kita tetap bisa berkreasi. Mari kita tetap berjuang. Saya yakin, saya percaya, di tengah kesulitan ekonomi yang melanda Indonesia, tahun depan pasti Indonesia juga akan bangkit. Mungkin saat ini kabupaten kita, Timur Tengah Selatan juga mengalami kesulitan, tapi saya percaya, saudaraku, di bawah kepemimpinan Bupati yang cinta Tuhan, saudaraku, akan mengalami terobosan-terobosan. Karena Indonesia, Timur Tengah Selatan,
saudaraku, berbeda dengan daerah yang lain. Kita punya komoditi, kita punya hasil alam, saudaraku ya, berbeda dengan daerah yang tidak punya kekayaan di alam yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita bisa bangkit. Kita bukan negara yang mengandalkan, saudaraku, ekonomi dalam bentuk yang lain-lain. Kita punya komoditi-komoditi, dan saya percaya bahwa tahun depan komoditi-komoditi itu memiliki harga yang bagus, saudaraku, dan itu akan memperbaiki ekonomi kita. Saudara menjadi guru, menjadi misionari, kembangkan diri, tetaplah berjuang. Saya percaya kita bisa melalui, saudaraku, semua kesulitan ini. Saudara, di ayat-ayat yang terakhir dikatakan demikian, untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Saudara, ikrar apa yang harus kita ikrarkan kepada dunia adalah ikrar yang benar. Tuhan Yesus, saudaraku, Allah kita juga ketika di hadapan Pontius Pilatus, dia juga mengikrarkan ikrar yang benar bahwa dia adalah Allah, dia adalah yang benar, dia adalah firman yang menjadi manusia. Sehingga kuserukan kepadamu, saudara, ada satu perintah di sini yang diberikan kepada kita. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, yang bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat, kuasa yang kekal. Amin. Saudara, ayat ini mengajak kita untuk apa? Mengikrarkan kebenaran. Jadilah generasi yang berkualitas dalam menyampaikan kabar baik. Kalau hari ini, saudara, kita merasa tidak layak, karena memang kita belum memiliki firman sepenuhnya. Kalau kita memiliki firman sepenuhnya, ingat, firman itu yang paling berharga dalam diri kita. Alkitab itu yang paling berharga dalam hidup kita. Injil itu kekuatan Allah. Ikrarkan itu. Jadilah generasi yang berkualitas dalam menyampaikan kabar baik. Latihlah dirimu berkhotbah. Latihlah dirimu untuk kreatif di dalam pembelajaran di sekolah. Latihlah dirimu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum dijangkau. Hari-hari ini, mari kita kembangkan pelayanan-pelayanan yang kreatif. Melalui media sosial, melalui Instagram kita, Facebook kita, YouTube kita, akun apa yang saudara miliki, ikrarkan kebenaran. Jangan sampai saudara kita sebagai wisudawan menjelang wisuda 2-3 hari seminggu kita ngomongnya, saudara, puji Tuhan ya, bersyukur, kemudian foto wisuda kita taruh. Tapi kemudian saudaraku 3 bulan berikutnya, ya kan, 3 bulan berikutnya statusnya sudah mulai berubah, ya kan. Ada yang ngomong pung berat lah, ya kan, pung susah lah, ya kan. Padahal kemarin-kemarin waktu setelah wisuda statusnya begitu indah, ya kan, disertai ucapan syukur, puji Tuhan, sukacita. Tapi kemudian saudaraku 6 bulan kemudian, aduh kalau begini lebih baik saya mati dan seterusnya. Saudaraku disertai dengan keputusasaan. Saudara, kalau hidup kita dikuasai firman, kalau kita memiliki firman, saudara, kita akan menjadi generasi yang mengikrarkan, menyampaikan kabar baik. Saudara-saudara sekalian, miliki pengharapan, tetaplah berdoa, andalkanlah Tuhan. Sebagaimana yang tertulis, saudaraku, di dalam firman Tuhan, saudaraku, dikatakan bahwa kita hendaklah, janganlah kerajinanmu itu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Pada waktu saudara berdoa, saudara merasa tidak mampu, saudara menyadari bahwa Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupan kita. Pada waktu kita, saudaraku, patah semangat, kita tidak akan pernah menjadi orang yang kehilangan semangat. Kita menjadi orang yang terus rajin, mengembangkan diri, saudaraku, membangun kehidupan kita supaya kita lebih sungguh-sungguh, saudaraku, berdampak bagi orang lain.
So, kalau kita hari ini merasa tidak layak, merasa putus asa, merasa kita tidak mampu, berarti kita ini sedang kekurangan firman. Mungkin pada waktu saudara saat ini membaca Alkitab, saudara pakai Alkitab sebatas pengetahuan dan tidak saudara pakai untuk apa saudara? Untuk hidup kita dikuasai firman atau untuk membentuk karakter kita. Saudara-saudara sekalian, saya teringat pada waktu di Soe, saya membeli, saudara, botol bekas kecap. Saya membeli 2.000 dapat 3, saudara. Ya kan? Saya membeli botol kecap bekas 2.000, saya dapat 3, saudara. Kemudian botol kecap bekas itu, saudara, saya bawa ke Surabaya. Saudaraku, sampai di Surabaya, saya jual satu botolnya, saudaraku, 150.000. Dan orang rebutan, saudaraku, untuk beli. Ya. Orang rebutan untuk beli, saya pak, begitu. Lo mungkin saudara heran, ya kan? Lo kenapa kok botol di Soe, botol kecap bekas 2.000 dapat 3 di Surabaya bisa 150.000 per botol. Saudaraku, karena botol yang sudah kosong itu, saudaraku, saya isi dengan madu Soe yang manis. Saudara, madu asli Soe yang manis, sehingga harganya, saudaraku, menjadi naik. Demikian juga kehidupan kita. Kita itu tidak layak, kita itu tempat. Kita itu manusia biasa, kita menjadi layak, kita menjadi berharga karena apa? Karena firman yang kita miliki. Kalau hidup saudara dikuasai firman, maka saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas. Pesan saya adalah, ingat baik-baik, jadilah generasi yang berkarakter Kristus. Berbuatlah baik, tinggalkanlah kejahatan. Saudara, tetaplah berjuang, bertandinglah dalam pertandingan iman. Karena kalau saudara berhenti bertanding, berarti kita sudah kalah. Integritas kita, saudaraku, kehidupan kita, saudaraku, jati diri kita ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh firman yang kita simpan dalam hati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara. Tetapi kami percaya firman-Mu ini akan terus dikumandangkan sampai ke ujung-ujung bumi. Karena kami mau mengikrarkan kebenaran. Terima kasih Tuhan, Kau pakai kami dan percayakan kami. Memberkati setiap kami, dan kami akan bersedia melanjutkan acara kami hari ini dalam tuntunan dan kasih setia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam. Tuhan Yesus memberkati.